Atvo, selamat datang di podcast Bravo Belajar Bareng Atvo. Tempat kita ngobrol santai seputar dunia advokasi, isu sosial, dan hal-hal penting yang sering luput dari perhatian. Kalau di episode kemarin nih Kak, kita udah bahas terkait cara mengenali emosi dan kesehatan mental. Dan di episode kali ini kita bakal bahas topik yang dekat banget nih Kak sama kita. Apalagi buat kamu yang sedang berjuang di tengah padatnya aktivitas, tuntutan akademik, organisasi, bahkan urusan pribadi yang kadang-kadang menguras energi nih teman-teman. Yes, kita akan ngobrolin tentang self compassion, self care, dan gimana cara kita mengelola stres dan burnout. Hal-hal yang sering kita abaikan padahal diam-diam bisa berdampak besar nih ke kesehatan mental dan juga keseharian kita. Jadi kalau teman-teman akhir-akhir ini sering ngerasa capek fisik dan emosional atau sering mikir kenapa ya rasanya berat terus, episode ini pas banget buat kamu karena kita akan kupas bareng dan santai aja. Tentunya kamu nggak sendirian. Yuk kita mulai obrolannya. Oke Kak, kita melanjutkan yang kemarin dengan topik yang Oke. lebih kompleks saat Oke, ini ya boleh di boleh episode boleh. 2 ini. Jadi kita lihat-lihat nih, kita tahu banget gimana ribetnya hidup mahasiswa. Iya, Ribut semuanya ya, ribet banget ya ribut kayaknya. mahasiswa itu. Dari mulai tugas numpuk, rapat organisasi yang ada terus, Mm-mm, belum lagi urusan keluarga dan juga waktu buat diri sendiri. betul. Nah, menurut Kak Naila nih, kunci keseimbangan hidup versi Kak Naila gimana nih Kak? Oke, kalau ngomongin keseimbangan hidup ya, sebenarnya jujur aku belum bisa bilang kalau hidupku itu sudah seimbang gitu ya. Karena ya kita masih umurnya nggak beda jauh kali ya, Betul, betul, masih betul. menganjak ke dewasa gitu. Jadi kalau masalah keseimbangan hidup, aku merasa hidupku sendiri tuh belum seimbang. Tetapi aku sampai saat ini pun masih berusaha untuk menyeimbangkan hidup aku sendiri gitu. Kalau keseimbangan hidup ya, menurut aku definisinya itu tiap individu itu bisa beda-beda. Misalnya kalau si A itu bisa bilang keseimbangan hidup itu antara akademik dan organisasi, misalnya kayak Betul. gitu. Atau keseimbangan hidup dari si B definisinya beda lagi, misalnya antara dunia dan akhirat, Iya. baru bisa dibilang seimbang gitu ya. Betul, betul. Atau kalau untuk orang si C atau siapa gitu ya, kita sebut aja mungkin keseimbangan hidup definisinya berbeda lagi, bisa dibilang stabil secara finansial dan juga pekerjaannya dia bisa nggak terlalu capek misalnya kayak Mm. gitu, atau keseimbangan hidup bisa dibilang seimbang antara fisik dan juga mentalnya sama-sama sehat. Jadi definisinya itu bisa sangat luas gitu ya kalau menurut aku. Nah, kalau keseimbangan hidup sendiri menurut aku masih mengusahakan sampai saat ini, tapi kalau prinsip yang aku pegang ya untuk menyeimbangkan hidup aku itu aku ada less is more. Jadi ketika kita mengerjakan sesuatu walaupun sedikit tapi kita mengerjakannya dengan sepenuh hati daripada kita mengerjakan banyak hal tetapi dengan setengah hati. Kalau aku Betul, seperti betul. itu supaya hidup kita bisa lebih mindfulness gitu kalau aku. Oke. Nah, sebenarnya kita itu sedang ada di usia yang krusial banget Betul. dalam menjalankan apapun dari kita. Mungkin beban kita sedang banyak-banyaknya ya Kak di usia sekarang Iya, tuh, di usia menuju 20 tahun ini sangat banyak merasakan tekanan banget ya. tekanannya tuh dari mana-mana, pressure-nya, tanggung jawabnya yang harus kita kerjakan tuh benar-benar dari mana-mana banget gitu. Nah, kalau gimana sih Kak caranya kita itu memetakan titik tujunya kita? Karena tadi kita balik lagi dengan terkait keseimbangan hidup versi orang per orang itu beda. Mm-mm. Ada yang dunia akhirat, ada yang Mm-mm. akademis organisasi, ada mungkin life balance-nya mereka itu yang kayak antara kehidupan akademis dengan percintaan. Itu juga bisa aja kan Kak. Bisa bisa. Nah, agar nggak ada crash nih antara hal itu gitu ya. Sebenarnya bagaimana cara kita memetakan titik tuju untuk kita tuh bisa menyebutkan oh itu keseimbangan hidup yang kita mau gitu. Oke, kalau untuk memetakan apa yang ingin kita tuju ya untuk Betul. mencapai keseimbangan hidup itu balik lagi dari diri kita. Kita itu harus tahu tujuan hidup kita itu apa. Yang pertama kita harus tahu tujuan hidup kita itu apa, kemudian arti keseimbangan hidup bagi diri teman-teman masing-masing itu apa. Mm-mm. Misalnya tadi keseimbangan hidup bagi dia adalah seimbang antara dunia dan juga akhirat. Yaitu nanti tujuannya akan difokuskan ke itu. Dunia aku seperti apa, akhirat aku seperti apa. Kalau keseimbangan hidup menurut dia adalah kesehatan secara fisik dan mental ya nanti yang akan dituju adalah itu. Jadi menurut aku yang pertama teman-teman harus tahu tujuan hidupnya apa dan keseimbangan hidup
definisi dari teman-teman itu seperti apa dan bagaimana. Kemudian kalau setelah itu baru nih kita bisa tahu step-step apa yang harus kita lakukan untuk menuju tujuan hidup itu. Kalau mungkin dari aku ya, seimbang itu ketika kita bisa mengerjakan sesuatu sesuai dengan porsinya. Misalnya kalau kita waktunya belajar ya belajar, waktunya kuliah ya kuliah, waktunya sama keluarga ya sama keluarga. Kemudian waktunya main sama teman ya main sama teman, waktunya istirahat ya istirahat gitu. Jadi ketika hal itu sudah aku lakukan sesuai dengan porsinya, itu menurut aku sudah seimbang. Kalau dulu aku pernah ya, ketika aku masih kuliah, aku itu bukan tipe orang yang suka pulang pergi ke rumah gitu. Jadi walaupun jarak rumah aku ke Semarang itu sekitar 3,5 sampai 4 jam lah ya. Mungkin dari teman-teman yang lain itu bisa dibilang setiap minggu bisa pulang. Tapi kalau aku memilih untuk nggak pulang dulu deh, karena menurut aku akan capek di perjalanan. Betul. Dan orang tua aku juga setuju dengan hal itu, daripada kamu Jumat sore pulang terus nanti Minggu balik lagi, di rumah juga waktunya cuma sebentar tapi malah capek di perjalanan, atau orang tua juga khawatir nanti di jalan ada apa-apa gitu. Jadi aku memilih untuk tidak pulang, atau pernah sekali aku 1 semester tuh nggak pulang, baru pas liburan aku pulang. Nah disitulah aku merasa hidup aku nggak seimbang gitu, antara waktunya kuliah dan waktu sama keluarga. Jadi waktu sama keluarga ini kan sangat kurang ya, sangat kurang. Nah disitulah aku merasa hidup aku tidak seimbang. Balik lagi, cara menyeimbangkannya itu tadi, ketika kalian sudah melakukan sesuai dengan porsi dan tujuan hidup kalian dan definisi keseimbangan hidup menurut kalian sendiri. Masing-masing, Gitu. betul banget. Emang ya itu sih, keseimbangan hidup buat kita tuh cara pandangnya beda-beda, tergantung Betul. dengan kita memetakannya seperti apa, yang akan menjadi skala prioritas kita tuh seperti apa. Dan jangan lupakan tadi porsi yang harus kita Betul. tahu, time managementnya. Tapi kadang di tengah-tengah kesibukan yang kita punya, kadang kita tuh suka nggak sadar, balik lagi dengan tubuh dan pikiran yang ngasih sinyal. Iya, betul. Entah mules, sesimpel mules kayak tadi yang kita bahas di episode 1 nih, itu sangat mengganggu banget ya Kak pastinya dengan sinyal-sinyal seperti itu. Tapi kadang teman-teman masih denial, balik lagi masih denial lagi, yang kayak aku harus bertanggung jawab, aku harus mengerjakan ini itu gitu. Dan kadang kita juga cukup struggling untuk kita tuh bisa ngenalin kapan kita harus istirahat. Betul. Itu struggling banget. Gimana cara ngenalin momen ketika kita tuh harus berhenti sejenak sebelum akhirnya kita tuh bener-bener burnout-nya meledak Kak. Kayaknya ini aku udah butuh banget istirahat deh. Kayaknya kali ini istirahatku udah nggak bisa ditunda lagi deh gitu. Oke. Kalau gimana cara kita mengenali ya sebelum kita sampai di titik benar-benar burnout ya. Taruhlah kita lagi ngerjain tugas gitu ya sebagai mahasiswa. Sebelum kita benar-benar burnout, itu pasti tubuh kita kembali lagi ngasih sinyal. Nah, gimana cara kita mengenali adalah ketika kalian merasa udah kosong. Kalian udah merasa kosong, dan ketika kalian paksakan untuk terus mengerjakan hal itu, teman-teman akan merasa benar-benar stuck. Benar-benar nggak bisa dipakai untuk mikir, benar-benar udah stop sampai di situ. Kalau diterusin nanti bakal lebih parah lagi, lebih ngaco lagi nih ngetiknya gitu. Dan hasilnya nol ya. Betul. Berarti. Nah, disitulah kita bisa mengenali sinyal tubuh kita. Kalau teman-teman udah ngerasa kosong, udah ngerasa stuck, cobalah teman-teman untuk berhenti sejenak, nggak usah dipaksain. Sekedar untuk tadi self care, atau kalian beli sesuatu yang kalian suka, misalnya beli kopi gitu ya, kalian minum kopi sejenak, baru setelah itu kalian boleh lanjutin lagi tugasnya, lanjutin lagi pekerjaannya gitu ya. Tapi ya itu tadi, jangan dipaksakan, karena kalau dipaksakan terus menerus nanti burnoutnya akan makin parah gitu. Oke. Tapi kadang nih Kak, banyak teman-teman tuh yang ngerasa kalau kita tuh nggak produktif kalau istirahat. Seolah-olah itu take a break itu egois banget buat kita. Padahal sebenarnya itu kan hal yang penting ya. Kalau dari Kak Naila sendiri, dari studinya Kak Naila psikologi, setuju nggak dengan hal itu? Sebenarnya itu masuk di toxic positivity juga ya. Jadi kita merasa bersalah ketika kita berhenti, merasa bersalah kalau kita nggak produktif gitu ya. Atau ini bisa masuk juga di self compassion. Jadi teman-teman itu self compassionnya kurang, sehingga merasa kalau ketika aku berhenti, aku nggak produktif, aku merasa bersalah terhadap diriku sendiri. Padahal teman-teman itu sebenarnya bisa menerapkan self compassion, atau kalau dalam bahasa Indonesia itu kita bisa mengartikannya sebagai
belas kasihan terhadap diri sendiri, atau kalau bahasa Jawa itu bisa dibilang welas asih gitu ya. Welas asih, Welas betul. asih terhadap diri sendiri. Jadi teman-teman nggak perlu merasa bersalah, nggak perlu merasa egois ketika teman-teman mau istirahat atau ketika teman-teman berhenti sejenak dari produktivitas kalian gitu. Jadi teman-teman juga harus memikirkan diri teman-teman sendiri, kondisi tubuhnya, kondisi mentalnya itu juga harus dipikirkan. Jadi self compassion itu penting sih. Penting banget, betul. Jadi teman-teman nih ya, take a break tuh nggak egois nih. Buat teman-teman yang sekarang lagi capek, nggak apa-apa, Betul. istirahat dulu. Kita nafas dulu, kita mikir dulu nih, apa nih sebenarnya yang aku kejar tuh apa, yang aku cari tuh apa gitu. Nggak apa-apa untuk kita take a break, itu bukan sebuah sesuatu keegoisan diri ya kan. Betul. Jadi cara berdamai diri sendiri dengan cara kita tahu self compassion kita. Kita tahu kapasitas seberapa kita harus berlari dan kapan kita harus berhenti untuk beristirahat sejenak. Karena kita semua tuh layak ya Kak untuk mendapatkan waktu istirahat, layak banget, dan Layak itu harus, banget, itu harus, itu wajib ya. itu wajib banget. Karena kita kalau nggak istirahat ya kita nggak bakal sampai dengan apa yang kita tuju juga, Betul. gitu. Karena Atau bahkan kalau kita nggak istirahat, apa yang kita tuju itu tidak tercapai secara maksimal gitu. betul, Jadi tidak istirahat tercapai. itu perlu banget teman-teman ya. Bahkan mungkin itu ya Kak, apa nggak tercapai malah takutnya, karena Bisa. kamu Terlalu tidak, memaksakan ya. betul, kamu tidak menghargai prosesmu, kamu terlalu nge-pressure prosesmu tadi, dan kamu terlalu berfokus pada hasilnya. Jadi Betul. habis ini kita take a break juga ya Kak. Oke. Karena kita perlu healing juga kayaknya habis ini ya. Iya dong. Karena ini juga masih masa-masa UAS, kita habis ini juga perlu istirahat juga gitu. Oke, kita di sini menyepakati hal bahwa istirahat itu sangat penting. Sangat-sangat penting Sangat dan penting. wajib ya buat teman-teman. Tapi nih Kak, kadang bingung juga. Self care tuh harus ke coffee shop fancy nggak sih? Atau mungkin kayak orang-orang di TikTok nih Kak, FOMO-FOMOan, ke coffee shop culture. Karena Aduh, akhir-akhir ini kan susah banyak nih banget ya. ya. Banyak banget lagi tren banget yang namanya culture. Di Semarang juga kayaknya banyak banget ya coffee shop Banyak culture banget. akhir-akhir ini Banyak. yang sering dinotis sama teman-teman. Kadang nih Kak, kalangan mahasiswa itu mahasiswa yang kadang FOMO juga. Kadang FOMO. Enggak, saya tidak menyamaratakan, tapi kebanyakan teman-teman tuh FOMO, kayak aku pengen nih kayak mereka ke coffee shop culture nih, self care nih, ke coffee shop yang fancy-fancy juga gitu. Tapi ada nggak Kak bentuk self care yang emang doable deh buat mahasiswa, yang waktunya mepet tapi tetap butuh waras? Mungkin kemarin kita udah bilang terkait dengan mendengarkan musik di episode 1. Dia mendengarkan musik ataupun dengan meditasi dengan meditasi. Oke. Tapi ada nggak Kak bentuk yang mungkin dikerjakan dalam waktu mepet dan murah tapi selain hal tadi gitu? Oke. Tentu ada banget ya teman-teman. Jadi self care itu nggak selalu mahal atau nggak selalu mewah. Tetapi yang perlu teman-teman ketahui, self care itu adalah ketika kita mengetahui apa yang tubuh kita butuhkan pada saat itu, dan itulah yang perlu untuk kita penuhi. Jadi self care itu bisa dalam bentuk misalnya kita olahraga. Kita, kalau teman-teman malas untuk keluar, kalian bisa workout di kos gitu ya. Kalau untuk mahasiswa, jadi sesederhana itu, nggak butuh mengeluarkan biaya, nggak butuh harus ke coffee shop yang lagi tren atau lagi hype gitu ya. Itu nggak perlu. Atau teman-teman bisa melakukan self care dengan journaling. Jadi journaling itu teman-teman nanti bisa dengan menulis ya. Itu bisa dilakukan di mana aja, di kos, di kamar kos ya, atau bareng teman-teman di burjo dan lain sebagainya. Jadi nggak harus mewah, tetapi yang perlu digarisbawahi adalah ketika kita mengartikan self care adalah apa yang kita butuhkan, apa yang dibutuhkan oleh tubuh pada saat itu, dan itulah yang perlu untuk kita penuhi. Jadi jangan FOMO-FOMOan nih, kita harus ke coffee shop, itu tuh lagi hype banget tuh, jadi jangan sampai ketinggalan, jangan kayak gitu. Jadi self care itu nggak perlu mahal dan nggak perlu mewah, yang penting kebutuhan tubuh kita itu terpenuhi, kayak gitu sih. Kalau kita FOMO, takutnya yang ada kita cuma nurutin FOMO doang, ke coffee shop fancy, duit kita habis, Betul. makin stres nih Kak kita. Ujung-ujungnya juga itu. Iya, jatuhnya bukan self care tapi nambah lagi nih tingkat stresnya kita, dan itu berulang terus juga bahaya tuh. Bahaya Apalagi banget. anak kos, pastinya tuh bakal mikir 1001 cara untuk gimana ya biar pengeluarannya nggak banyak. Itu pasti banget. Jadi jangan sampai kita cuma FOMO-FOMOan tapi kita nggak mendapatkan apa yang kita butuhkan ya Kak. Betul. Nah,
Sebenarnya kan banyak ya Kak self care yang bisa kita lakuin sendiri. Tapi nih, kita kan kadang merasakan selain kita butuh diri kita sendiri, kita juga Mm-mm. pasti butuh keberadaan orang-orang terdekat. Mm-mm. Yang itu menurut aku berpengaruh sangat amat besar banget nih sama kesehatan Betul, kita, kesehatan betul. mental kita terutama ya. Kayak mungkin keluarga, teman dekat, atau mungkin pasangan, atau Mm-mm. mungkin HTS mantan itu juga sangat berpengaruh banget buat Iya, kita bisa, gitu. bisa. Sebenarnya seberapa besar Kak peran orang-orang sekitar kita kalau dilihat dari sudut pandang keilmuannya Kak Naila ya gitu. Kalau mungkin kalau aku ya sebagai yang tidak studi di psikologi ngerasanya ya itu perlu, Mm-mm. karena kalau aku pribadi ketika aku stres aku butuh dorongan-dorongan persuasif dari orang-orang sekitarku bahwa aku harus diyakinkan kamu bisa kok untuk menjalani ini lebih lanjut, kita take a break dulu sebentar ya gitu, kita perlu disemangatin. Dan menurutku self care aku itu berkumpul dengan orang-orang sekitarku, Iya, terutama betul, bisa. teman-teman itu untuk membentuk apa ya, energi positif buat aku tuh kembali Bisa, lagi kan, bisa. nggak kayak gitu. Tapi kalau dari sudut pandang psikologi, apakah emang bener nih Kak orang-orang sekitar itu berpengaruh sangat besar gitu terhadap kesehatan mental kita? Oke, jadi itu bisa kita bilang sebagai support system ya. Betul. Support system baik itu keluarga, kemudian teman, pasangan, sahabat dan seterusnya. Itu bisa kita bilang support system dan itu benar, itu sangat penting. Karena ketika kita misalnya lagi sedih atau lagi burnout, lagi butuh dukungan sosial, dukungan emosional, tentunya orang-orang di sekitar kita lah yang bisa memberikan support, memberikan support secara emosional kepada kita supaya kita bisa kembali bangkit, kita bisa kembali semangat untuk menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Jadi menurut aku itu sangat penting sih, kayak gitu. Penting banget ya. Terus tapi terkadang tuh ada juga teman-teman yang ngerasa aku nggak punya siapa-siapa, aku Hmm. nggak dirangkul sama siapa-siapa nih, aku harus survive sendiri gitu. Nah buat teman-teman yang ngerasa aku nggak punya siapa-siapa nih Kak, kira-kira harus mulai dari mana biar nggak terus-terusan ngerasa sendiri? Bahkan terkadang tuh ada yang kayak aku ngerasanya tuh aku nggak punya siapa-siapa padahal aku tuh sebenarnya dirangkul, tapi aku tidak merasakan hal itu karena aku terlalu berfokus dan denial terus bahwa aku tuh nggak punya siapa-siapa kok, aku cuma berdiri sendiri kok gitu. Oke. Yang pertama ya buat teman-teman yang ngerasa sendiri mungkin yang pertama teman-teman harus mengenali value yang ada di dalam diri kalian. Jadi kenali value kalian dulu itu apa. Kemudian kalian boleh cari untuk support system. Baik itu kalian gabung di komunitas atau gabung di organisasi, gabung untuk mencari teman ya, mencari teman, menambah relasi, menambah koneksi. Nah, dari situlah ketika teman-teman sudah membuka jalan itu, nanti pasti ada kok yang kalian merasa cocok dengan karakter kalian, dengan kepribadian kalian, dan dengan value kalian. Nah, disitulah nanti teman-teman akan mendapatkan support itu, atau bisa kita bilang dapat teman dari situ, supaya support system itu tetap ada. Jadi yang pertama teman-teman harus kenali diri kalian untuk tahu value-nya, baru kemudian kalian carilah support system itu. Kalau dari keluarga mungkin kurang gitu ya dirasa, kalian bisa gabung ke komunitas, gabung organisasi, cari teman baru di lingkungan kampus dan seterusnya yang kalian rasa itu bisa kalian percaya untuk menjadi support system kalian, yang kalian rasa itu cocok dengan diri dan kepribadian kalian gitu sih. Oke, jadi banyak cara untuk kita nggak ngerasa sendiri. Salah satunya adalah bergabung di organisasi nih Kak. Karena di sini saya Betul. juga organisasi nih ya Iya, di betul sini. betul. Nah, dari sekian banyaknya peran organisasi, salah satu perannya ya tadi ya Kak, membantu kita untuk menemukan sebenarnya diri kita itu siapa, Mm-mm. dan lingkungan aman dan nyamannya kita seperti apa itu kita perlu banget biar kita nggak ngerasa kita nggak punya siapa-siapa juga gitu. Nah, mungkin buat teman-teman yang ngerasa nggak punya siapa-siapa nih, bisa dicobain untuk join organisasi salah satunya ya, bergabung dengan Betul. organisasi atau cari lingkungan atau tempat aman kalian nih teman-teman. Buat kalian tuh sebenarnya nggak sendiri kok. Banyak orang-orang di sekitar kalian. Kalau kalian mulai membuka mata sedikit demi sedikit nih, banyak teman-teman yang merangkul kalian karena suatu ketidakmungkinan kalau kalian itu ngerasa kalian nggak punya siapa-siapa, sedangkan kalian ada di dunia perkuliahan, itu nggak mungkin banget ya Kak rasanya, Iya, betul. karena pasti di dunia kuliah kalian tuh punya banyak teman, di organisasi ada, atau mungkin teman SMA juga ada, atau keluarga, bahkan tetangga pun itu juga lingkungan aman dan nyaman untuk kalian bisa bertumbuh dan juga berkembang. Jadi obrolan kita
hari ini benar-benar jadi pengingat ya Kak. Kalau di balik padatnya jadwal, deadline dan tanggung jawab, kita juga tetap manusia, teman-teman. Kita butuh istirahat, kita butuh dimengerti, bahkan kita butuh disayang ya Kak. Betul. Terutama sama diri kita sendiri. Mm-mm. Kalau dilihat dari tadi kita udah bahas banyak banget hal nih Kak. Dari mulai gimana rasanya burnout di dunia perkuliahan, pentingnya mengenali kapan kita harus berhenti sejenak, sampai cara-cara sederhana buat rawat diri lewat self care yang nggak harus ke coffee shop culture, tapi juga murah dan mudah dilakukan Betul. buat teman-teman semua. Dan yang paling penting nih, kita juga diingatkan kalau nggak apa-apa kok untuk nggak selalu kuat gitu. Support system entah itu dari teman, keluarga, atau ruang aman lainnya itu memang punya peran besar buat kita. Tapi kalau teman-teman belum punya itu sekarang, selalu ada langkah pertama yang bisa kamu ambil. Sekecil apapun itu, dan itu juga tetap berarti buat kita semua. Dan terima kasih banyak aku ucapin buat Kak Naila yang udah sharing dan ngobrol Terima sama kasih kita hari kembali. ini terkait dengan kesehatan mental yang berguna banget buat teman-teman mahasiswa. Nggak cuman mahasiswa FSTP tapi semuanya ya Kak. Karena ini kita membahas mahasiswa secara general nih di sini. Betul, betul. Karena ini emang masalah yang kompleks banget di kalangan mahasiswa. Jadi buat kamu yang lagi berjuang, ingat istirahat itu bukan kemunduran. Merawat diri itu bukan sebuah bentuk keegoisan. Dan cerita kamu gak pernah sepele karena banyak orang yang mau mendengarkan cerita kamu, asalkan kamu menemukan ruang aman dan nyamanmu tadi. Dan terima kasih udah dengerin episode kali ini di Bravo Belajar Bareng Advo. Sampai ketemu di obrolan berikutnya. Tetap sadar, tetap belajar, dan jangan lupa jadi teman baik buat diri kamu sendiri. Bye bye, sampai jumpa. Bye-bye.